Shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini di dalam sesi tema yang berseri, yaitu mengampuni. Saudara terkasih, di malam hari ini adalah sesi yang kedua di dalam hal mengampuni, yang mana di hari kemarin kita sudah belajar tentang alasan mengapa kita mengampuni. Maka itu terlebih dahulu kita akan mengangkat sebuah lagu. Mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, lebih sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti lagu yang sudah kita dengarkan bersama, mengampunin lebih sungguh lagi. Maka dari itu, supaya kita dapat mengampunin bukan sekedar lip service, tapi kita mengampunin lebih sungguh lagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami satukan hati kami, memohon pengampunan yang daripada Tuhan tercurah bagi kami, sehingga kami dimampukan juga untuk mengampunin orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami butuh firman-Mu, karena kami akhirnya percaya firman Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan kami, sehingga kami dapat mengampuni orang bersalah. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu. Damai sejahtera Allah menyertai setiap kami. Dalam nama Yesus Bapa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali berbicara tentang satu topik yang berjudul mengampuni. Kita lihat Alkitab kita yang terambil dari kitab Efesus 4 ayat yang ke-32. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya begini, begitu pentingnya kita mengampuni agar hidup kita dipulihkan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita merasa, saya rasa saya sudah mengampuni. Tetapi untuk membuktikan kita sudah mengampuni secara maksimal atau sekedar hanya lip service, coba kita lihat, ada beberapa contoh. Saudara, ada beberapa contoh yang kita bisa membuktikan kira-kira masih ada nggak luka. Atau sudah maksimalkah kita mengampuni? Contoh, kalau saya sakit gigi, saya minum es, apa yang terjadi? Ngilu. Nah saudara, es itu adalah pemicu yang membuat saya tahu kalau saya sakit gigi. Lalu apa respon hati saya waktu saya tahu saya sakit gigi? Saya akan berusaha untuk mengobati gigi itu. Saya akan memakan obat, dan reaksi yang otomatis yang akan saya perbuat adalah pergi untuk berobat atau memakan obat. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga di dalam kehidupan kita ada pemicu. Waktu kita dikritik, waktu kita diberi ide atau saran atau dinasihatin oleh teman kita, kira-kira apa respon hati kita? Rasa aman? Rasa tidak aman? Rasa kita seolah-olah dihakimin waktu kita dikritik, waktu kita diberi ide, atau waktu kita dinasihatin, atau kita merasa disakitin. Sehingga respon hati kita apa? Yang pertama, kita menghindar, nggak suka. Yang kedua, kita pembenaran diri. Kenapa? Kita merasa tertuduh. Bahkan sering terjadi kita kritik balik. Emang kamu sudah lebih baik dari saya? Jangan khotbahin saya.
Nah, itulah ciri-ciri. Kalau kita waktu dikritik, diberi saran, diberi nasihat oleh teman siapapun itu. Kalau kita merasa tidak aman, kalau kita merasa dihakimi, kalau kita merasa disakitin, itu tandanya kita masih memiliki kepahitan. Maka dari itu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang tujuan kita mengampuni. Di hari kemarin ada 3 alasan yang kita pelajarin mengapa kita mengampuni. Yang pertama, alasan yang pertama, karena Allah yang lebih dahulu mengampuni kita. Dan yang kedua, karena mengampuni, alasan yang kedua, karena mengampuni adalah perintah Tuhan, bukan sekedar saran, bukan sekedar pendapat dan usul Tuhan, tapi mengampuni adalah perintah Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa? Apa alasannya sehingga kita mengampuni? Di dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Maka dari itu saudara boleh dilihat di Facebook saya. Di hari kemarin tema tentang mengampuni supaya bisa mendengar lebih jelas lagi. Hari ini kita belajar tentang tujuan daripada kita mengampuni. Karena kalau kita tidak mengerti tujuan daripada mengampuni, kita akan tidak melakukannya dengan maksimal. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat dalam Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat ke-14 sampai ayat ke-15. Dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya begini, tujuan kita mengampuni agar dosa kita diampuni. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapapun itu, mungkin bapak kita, mungkin suami kita, mungkin mertua kita, mungkin sahabat kita, mungkin bibi kita, mungkin teman sekolah kita, mungkin mantan pacar kita, siapapun itu, apakah dia orang sudah menipu kita, waktu kita tidak mau mengampuni mereka, maka Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Karena syarat utama agar kesalahan kita diampuni Tuhan, sesuai dengan ayat Matius 6 ayat 14 dan 15, adalah kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang bukan berarti kita tidak bukan mengampuni orang lain, bukan kita tidak kesal lagi kepadanya, bukan mengampuni orang lain berarti kita tidak kesal lagi kepadanya. Sekali lagi saya katakan, mengampuni orang lain berarti kita tidak kesal lagi kepadanya dan tidak meminta ganti rugi atas kesalahannya. Seringkali kita berkata begini, saya sudah mengampuni si Budi, tapi waktu kita berhadap-hadapan, waktu si Budi datang dari depan tanpa sengaja, kita berhadapan-hadapan dengan Budi, lalu kita menghindar karena melihat si Budi. Dia lagi. Itu artinya kita belum mengampuni dengan maksimal. Dan hari ini, mari kita mengampuni dengan maksimal. Kenapa? Waktu kita tidak mengampuni dengan maksimal, di dalam Matius 18 ayat 35 dikatakan, maka Bapamu yang di sorga akan berbuat juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni harus maksimal dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita mengampuni, bukan hanya kita berbuat baik kepada mereka, tapi waktu kita mengampuni, ada kebaikan-kebaikan yang kita terima. Yang pertama, waktu kita mengampuni, dosa kita juga diampuni. Yang kedua, saudara terkasih, kita juga akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara, tanpa pengampunan, sesungguhnya seorang istri, seorang anak, seorang suami, seorang bapak, saudara terkasih, tanpa pengampunan,
Seorang istri yang sedang menahan dosa suaminya atau menyimpan kepahitan terhadap suaminya, contoh. Seorang istri yang menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati terhadap suaminya, maka dosa itu akan mengikat suaminya. Saudara terkasih, tetapi waktu kita tidak mau mengampuni orang itu, saudara, maka Bapa juga tidak akan mengampunimu. Tetapi waktu kita membuka, membebaskan, melepaskan dosa itu dengan cara mengampuni, maka dosa itu diampuni. Kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Saudara, kebencian, dendam bagaikan rantai yang membelenggu kita, sehingga kita tidak akan bisa menjadi orang yang maksimal. Tetapi waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapapun mereka, suami kah, anak kah, bapak kita kah, siapapun mereka yang kita ampuni, maka kehidupan kita melepaskan segala rantai yang telah membelenggu kita selama ini, sehingga kita akan menjadi orang yang maksimal. Kita bisa bertumbuh di dalam pertobatan kita, bahkan kita bisa menghasilkan buah-buah daripada pertobatan kita. Yang kedua, saudara terkasih, tujuan kita mengampuni, kita lihat dalam kitab Yesaya 1 ayat 15, dikatakannya begini. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus jelas sekali dikatakan, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sesuai dengan di dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ke-15. Maka dari itu saudara terkasih, agar tujuan kita yang mengampuni yang kedua adalah agar doa kita dijawab Tuhan. Bagaimana caranya supaya doa kita dijawab Tuhan? Di dalam Yesaya 1 ayat 16 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Bagaimana saudara cara kita membasuh diri kita? Bagaimana caranya kita menjauhkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat di depan mata Tuhan? Saudara terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon ampunan kepada Tuhan, agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni Tuhan. Karena Alkitab katakan, waktu kita mengaku dosa, Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Tuhan kita ajaib, Dia bukan hanya sekedar mengampuni kita, bahkan Dia menyucikan kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Itu dahsyat dan luar biasa. Dia mati di kayu salib supaya hidup kita diselamatkan. Saudara terkasih, dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara terkasih, artinya dari ayat Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ini, dosa menjadi penghalang doa kita dijawab Tuhan. Maka dari itu kalau saudara ingin doanya dijawab, didengar dan dijawab oleh Tuhan, hari ini bereskan dosamu lewat pengakuan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni dosaku, maka Tuhan akan mengampuni dan mencucikan. Tapi ada hal yang lebih lagi. Di dalam kitab Yakobus 5 ayat di 16 kita lihat. Yakobus 5 ayat ke-16. Kita lihat Alkitab kita. Di dalam Yakobus 5 ayat yang kita lihat 16. Kita lihat. Karena itu, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alkitab dengan jelas berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya yakin dan percaya setiap kita ingin memiliki doa yang besar, yang memiliki kuasa yang besar. Tapi ada syaratnya. Kenapa dikatakan di Alkitab? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Menurut ayat ini, siapakah orang benar itu? Orang yang benar itu adalah orang yang sudah dibenarkan di atas kayu salib. Orang yang benar itu bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena amal ibadahnya, tapi karena pembenaran Kristus di atas kayu salib, maka kita dibenarkan. Dan yang kedua, orang yang benar itu menurut ayat Yakobus 5 ayat ke-16 adalah orang yang mau mengaku dosanya. Saling mengaku dosa. Apa akibat yang terjadi waktu kita saling mengaku dosa? Alkitab dengan jelas berkata dalam kitab Yakobus 5 ayat 16, maka kamu sembuh. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, marilah kita mengaku dosa kita. Yang pertama, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mengaku kepada sesama. Itulah salib Kristus. Yesus datang ke salib itu. Dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Maukah saudara, agar saudara diselamatkan oleh Bapa kita di surga? Maka dari itu, datanglah kepada Tuhan, memohon ampunan kepada Tuhan. Memohon ampunan kepada Tuhan, dan datanglah kepada orang yang telah melukaimu atau orang yang telah kamu sakitin. Datanglah, berdamailah. Itulah salib Kristus. Karena di salib itu dikatakan semuanya sudah selesai. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga. Saudara terkasih. Yang ketiga. Tujuan kita mengampuni yang ketiga atau yang terakhir adalah, kita lihat dalam Amsal 15 dan Amsal 14. Tetapi terlebih dahulu kita membaca Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dari Amsal 14 ayat 30 dikatakan begini, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saya ambil kesimpulan di dalam poin ketiga ini, tujuan kita mengampuni agar hati kita gembira dan tenang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita masih menyimpan kepahitan, waktu kita masih menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak mungkin bisa hidup tenang. Maka daripada itu, tujuan kita mengampuni agar hati kita gembira dan tenang. Begitu banyak orang-orang yang hidup depresi. Saudara, itu dia akibatkan karena kepahitan yang tersembunyi dalam hatinya. Saudara terkasih, kalau saudara mau menghilangkan segala depresi yang saudara alami, yang pertama dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sesuai dengan Amsal 15 ayat ke-13. Dan di dalam Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam kitab Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, iblis atau pencuri itu datang. Dia mau mencuri damai sejahtera kita. Dia pakai orang lain untuk melukai hati kita, agar damai sejahtera di hati kita, kegembiraan dan hati yang tenang tadi tercuri. Saudara terkasih, itulah yang membuat kita depresi. Dia bunuh sukacita kita. Dia bunuh kegembiraan kita. Dia bunuh ketenangan kita yang mau dia harapkan oleh iblis itu. Terjadinya bunuh diri. Maka dia katakan, dan membinasakannya. Tapi dahsyatnya Tuhan itu, Yesus kita
Dahsyat men. Dahsyat, sungguh luar biasa. Dia katakan begini, aku datang, Yesus datang, supaya kita mempunyai hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Sukacita yang kita terima dari kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, itu berkelimpahan sampai istri, anak-anak kita, lingkungan dimanapun kita berada. Mereka mengalami sukacita surga. Haleluya. Terima kasih saudara terkasih. Ada 3 tadi tujuan saya sampaikan untuk kita bisa mengalami pengampunan, mengampuni yang maksimal. Yang pertama tadi, tujuan kita mengampuni agar dosa kita diampuni. Dan yang kedua, tujuan kita mengampuni agar doa kita dijawab Tuhan, sehingga berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, berkat-berkat hikmat marifat surgawi tercurah bagi kita. Karena dosa sudah disingkirkan. Dan yang terakhir, alasan, tujuan kita mengampuni agar hati kita gembira dan tenang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Melepaskan kami dari segala kepahitan, dari segala kepedihan, dari segala luka batin kami. Engkau telah membalut luka batin itu dengan darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib. Dan lewat kebenaran firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Maka itu Bapakku juga berdoa buat bangsa Indonesia ini yang mengalami sakit penyakit corona. Sembuhkan mereka Bapak. Bahkan banyak sekali Tuhan, jiwa-jiwa yang mengalami sakit penyakit yang tidak ketahuan Tuhan. Kami mohon Bapak, agar tidak mengalami melebar kemana-mana Tuhan. Sembuhkan mereka secara maksimal Tuhan. Kami mohon pengampunan daripadamu Bapa. Kami mohon Tuhan agar bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami tahu Bapa, yang Kau inginkan dari hati kami adalah mau merendahkan diri. Yang Kau inginkan dari hati kami adalah kami mau bersekutu, sepakat berdoa kepadamu. Karena doa yang akan membawa keintiman kepada siapa, bersama siapa, dan untuk siapa kami berdoa. Kami juga mohon kepadamu Bapa, agar lewat kehidupan kami yang berbalik kepada jalan-jalan kami bertobat Tuhan. Kami tahu itu yang Kau inginkan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami bangsa-Mu di Indonesia ini yang hidup di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua yang suka melukai hati anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan sebagai istri yang selalu menyimpan sakit hati atas perbuatan suami kami. Ampuni juga kami Tuhan sebagai suami. Ampuni kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami yakin Engkau mendengarkan setiap doa kami. Karena Engkau Bapa yang baik. Kami yakin Tuhan, Engkau Bapa yang baik, yang selalu menjawab setiap doa dan seruan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Haleluya Bapa. Amin. Saudara terkasih, di dalam khotbah ini kita besok bisa kembali. Karena ada satu lagi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni dengan maksimal. Hari pertama kemarin kita membahas tentang alasan kita mengampuni. Hari ini kita membahas tentang tujuan kita mengampuni. Dan di hari esok kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni dengan maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai jumpa di hari esok. Haleluya. Amin.